Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, bertemu lagi dengan Ustaz Uhmaidi di materi apa ya? Materi pendidikan berislam. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran pendidikan berislam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT. Wahid isnani thalatha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengandung banyak petunjuk, kebaikan, akhlak dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu terlebih dahulu Ustaz akan bacakan pedoman atau landasan tauhid tentang Al-Quran sebagai pedoman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kehidupan yang paling lurus. Ia memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka berhak mendapatkan balasan yang besar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertujuan sebagai teladan atau petunjuk bagi manusia. Uraian-uraian tentang petunjuk tersebut serta sebagai furqan atau pembeda antara yang haq dan yang batil. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya yaitu bulan Ramadan. Jadi awal diturunkannya pada bulan Ramadan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut serta sebagai pembeda. Jadi fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, penjelasan dan petunjuk bagi manusia. Pembeda bagi manusia. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Manusia yang hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka hidupnya tidak akan tersesat dari jalan yang lurus,
dan tidak pula akan mengalami penderitaan. Ini hikmah orang yang mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Hidupnya akan tentram, akan tenang, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah At-Taha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang artinya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak pula akan menderita. Allah jamin orang yang mengikuti petunjuk Allah lewat senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, akan terjamin hidupnya tidak tersesat pun tidak menderita. Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang lengkap bagi manusia, baik untuk perorangan, keluarga, masyarakat maupun negara. Allah yang menciptakan seluruh manusia dan Allah pula yang Maha tahu tentang pedoman hidup yang terbaik bagi manusia. Apa pedoman hidup yang terbaik bagi manusia? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Allah melarang manusia untuk membuat tata cara hidup yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Qur'an. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir materi ini Ustaz berpesan kepada kalian, bacalah Al-Qur'an. Kemudian pahami artinya. Yang ketiga, amalkan isinya. Dan tidak lupa juga hafalkan. Semoga anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah, senantiasa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan hanya berharap kepada Allah saja tempat kita menyembah, tempat kita berharap. Semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.